Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi ya di channel Inina Balikpapan. Hampir kita 3 mingguan nggak ngupload video, teman-teman ya. Hari ini saya mau cerita sedikit soal COVID, teman-teman ya. Karena sekitar 3 minggu yang lalu saya sempat terpapar COVID. Jadi saya mau cerita soal pengalaman waktu kena COVID ya. Memang udah bisa dianggap sepele sih COVID ini ya. Dampaknya tuh ini luar biasa, teman-teman. Tapi sebelum mendengar cerita saya ya, jangan lupa di subscribe, di klik tombol loncengnya, di komen, teman-teman ya. Kalau perlu di share biar bisa tahu info-info terbaru dari channel Inina Balikpapan ya. Saya kena COVID itu awalnya ya apa ya, nggak tahu juga terkena dari mana, nggak tahu juga ya. Tiba-tiba badan tuh gereges itu, kayak gimana ya, kayak enak badan, teman-teman ya. Terus apa namanya, ciri-ciri COVID lainnya yang saya rasakan adalah saya tidak merasakan bau sama rasa ya. Jadi bau parfum, punya buat sholat itu parfum itu saya enggak ngerasain baunya, enggak ada. Terus macam-macam bau sampo apa tuh saya enggak merasakan. Nah, itu kalau sih ya, tiap orang beda-beda juga ininya ya. Ciri-ciri kenanya tuh beda-beda juga. Saya ngerasakan itu nggak lama sih, sekitar 2-3 hari tidak merasakan bau sama rasa itu, teman-teman ya. Nah, kalau untuk kondisi badan ya saat itu betul-betul ini ya, lemas, baru kepala sakit, badan tuh rasanya kayak ini, kayak terbakar, teman-teman, panas, susah tidur juga ya, gelisah pokoknya. Nah, di hari kedua itu asam lambung sempat naik juga, jadi bawaannya mual ya. Tapi itu udah berlangsung lama sih, sekitar 1 harian saya ngerasakan itu. Nah, buat teman-teman kalau yang ada rasa kayak sesak nafas atau paru-paru sakit itu, kalau bisa segera lapor ke posko RT atau lingkungan terdekat ya. Kalau yang saya alamin ini kayaknya alhamdulillah enggak terlalu ini ya, saya enggak terlalu merasakan kayak batu-batu yang gimana gitu sama sesak napas. Alhamdulillah saya enggak ngerasain. Cuman itu tadi badan gelisah, gerah, baru itu panas, naik turun panasnya. Nah, setelah itu saya sempat dikasih tapi sebelumnya sih, sebelum kena itu saya sempat rapid antigen ya, dinyatakan negatif. Nah, istri sama anak saya yang nomor 2 itu positif, karena saya sempat bonceng mereka di motor. Jadi saya inisiatif untuk isolasi mandiri, teman-teman.
isolasi mandiri. Kemudian istri sama anak saya juga isolasi mandiri di rumah orang tuanya ya. Nah, 2 hari setelah saya ngantar istri saya itu, nah di situ sudah gejalanya tuh muncul. Itu malam-malam saya teman-teman ya. Begitu gejalanya muncul, wah itu sudah, wah ini kena sudah ini dalam hati saya. Soalnya ciri-cirinya sama kan, sama seperti penderita COVID. Saya isolasi mandiri sekitar hampir 3 minggu, 14 hari lebih lah teman-teman. Isolasi mandiri. Kemudian saya minum vitamin C ya, sama beberapa jamu yang dikasih keluarga teman-teman ya. Ya, buat teman-teman mungkin perlu juga jaga kebersihan, cuci tangan, masker juga jangan lupa teman-teman. Kita nggak tahu kenanya dari kita sudah hati-hati, tapi kita nggak tahu orang tidak hati-hati ya, imbasnya ke kita teman-teman ya. Saya juga nggak tahu kenanya dari mana. Ya pertama sih keluarga, karena kita nggak tahu dia kena atau enggak. Setelah di rapid antigen ternyata positif, ya udah kita inisiatif satu keluarga antigen, rapid antigen ya. Dan akhirnya ada beberapa yang terpapar juga. Oh ya, karena setiap orang tuh beda-beda juga sih anunya, ciri-ciri ininya ya, terpaparnya teman-teman ya. Ada yang nggak ngerasain sama sekali, kayak anak saya itu nggak merasakan apa namanya badan gimana enggak. Ya, mungkin kategori OTG kali ya, dia nggak ngerasakan terpapar atau enggak. Ya tiba-tiba begitu antigen rapid antigen dinyatakan positif. COVID ini berbahaya kalau orang itu ada penyakit bawaan ya, itu bahaya teman-teman. Misalnya kayak diabetes ya, kencing manis, paru-paru, dan penyakit-penyakit dalam yang ini ya, bawaan. Itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Dia bisa langsung apa namanya, langsung nyambung sama penyakitnya tuh. Itu yang bahaya, sesak nafas, asma segala macam. Alhamdulillah saya sama keluarga enggak ini ya, enggak ada penyakit bawaan yang model kayak gitu teman-teman ya. Mungkin peringatan juga buat, maaf ya, buat perokok mungkin, kalau bisa stop lah, bahaya soalnya dampak dari rokok tuh bisa ini sama COVID ya. Nah, saya lanjutin setelah kurang lebih seminggu saya isolasi mandiri. Memang badan mulai ini ya, mulai enakan dikit, tapi apa namanya, gini nah, nafsu makan tuh banyak, nambah teman-teman ya. Tapi kita begitu makan, kita 2-3 sendok aja sudah enak sudah. Mungkin tuh ini kali faktor vitamin C yang kita minum itu selama kita isolasi mandiri itu. Jadi dia rasanya tuh kayak mau makan terus, tapi begitu kita makan ya 2-3 sendok udah enak sudah. Itu beberapa hari saya ngerasain kayak gitu.
Jadi aduh, nggak karo-karuan sudah badan. Sementara kita harus makan, tapi kondisi perut tidak memungkinkan, sama di mulut sudah rasanya udah karo-karuan teman-teman ya. Pahit gimana ya, minum air putih aja rasanya pahit, apalagi kalau makan teman-teman. Jadi saya sempat merasakan, aduh, apa ya, di saat kita harus butuh makan banyak, tapi yang kita makan rasanya kayak gitu ya. Belum lagi nih kondisi tubuh yang lain ya, kepala itu, aduh, kepala itu mungkin kalau orang pernah merasakan vertigo tuh ya seperti itulah. Itu semalaman nggak bisa tidur teman-teman, asli sakit kepala. Nah, setelah 3-4 hari itu badan sudah mulai enakan ya, cuma untuk nafsu makan ya masih ada, tapi ya itu perut masih belum kompromi teman-teman. Oh ya, saya sarankan juga ya buat mungkin siapa tahu di lingkungan kita ada yang terpapar COVID gini, kalau bisa jangan di ini ya, jangan di apa namanya, jangan di inilah, dicemooh. Kalau bisa dibantu teman-teman, jangan di ini, jangan dihindari ya. Kalau bisa dibantu, diantar makanan, diantar keperluan hari-hari, air minum, segala macam tuh. COVID ini bukan aib teman-teman ya, udah kayak ya penyakit lah, sama kayak penyakit kayak apa namanya, demam berdarah, malah yang model-model begitulah, sama aja, dia bisa sembuh juga sih. Jadi jangan dikucilkan lah, kasihan teman-teman, ini pengalaman juga ya. Tapi ya alhamdulillah warga sekarang sudah banyak yang paham ya, COVID ini tidak untuk dikucilkan, kalau bisa dibantu, diantar makanan ya, saling bantulah. Nanti kalau tetangga lain yang kena, kita juga bantu gitu teman-teman. Kita nggak tahu kan, kita juga nggak mau kena juga, tapi gimana kalau kita udah kena ya, mau gimana ya. Selama isolasi mandiri itu teman-teman, kita ya tetap pakai masker ya, tetap cuci tangan juga, dan usahakan selama isoman itu banyak gerak teman-teman, apakah lari-lari kecil atau dan berjemur ya. Kalau pas ada matahari pagi itu jam-jam 9, jam 10 itu berjemur ya, 15 menit 20 menit teman-teman ya. Sebenarnya COVID ini kalau kita disiplin selama isolasi mandiri itu bisa aja sembuh teman-teman ya. Ya selama saya kena itu, aduh, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman selain di rumah aja ya, namanya isolasi. Kita nggak mau juga ini ya, menyebarkan ke orang lain ya, bahaya teman-teman. Karena setiap manusia itu beda-beda imunnya, beda-beda fisiknya juga, kekuatan fisiknya beda juga. Kadang kebal, ada juga yang enggak ya. Apalagi manula tuh teman-teman, sangat-sangat berbahaya. Jadi saya selama hampir kurang lebih 3 minggu tuh, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain, ngupload video aja nggak bisa teman-teman. Kalau menurut saya sih masa-masa kritis
selama terpapar COVID itu ya dua tiga hari pertama itu teman-teman, itu masa-masa kritis ya. Kita betul-betul kita lemes, nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, cuma berbaring aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Vitamin jangan lupa vitamin C itu juga bisa membantu ini ya, menambah imun teman-teman ya. Karena setelah semingguan ya, badan sudah mulai enakan teman-teman. Cuma kalau rasa mulut pahit itu masih ada lah rasa sedikit-sedikit, tapi kalau penciuman sudah mulai normal ya, sudah normal lah. Kalau rasa masih campur aduk yang pahit, tapi kadang masih bisa merasain, nah, kayak gitu teman-teman. Kita sudah hampir ya setahun ini wabah ini ya. Mudah-mudahan aja cepet hilang teman-teman. Apakah setelah terpapar COVID sembuh, apa kita kebal? Waduh, kalau itu saya nggak tahu teman-teman ya. Saya juga nggak tahu kebal terhadap COVID atau gimana, kita nggak tahu. Yang jelas protokol kesehatan tetap dijalanin teman-teman, terutama masker ya, kemana-mana masker, cuci tangan, dan mandi teman-teman. Kalau habis dari kerumunan tuh kalau bisa mandi, baju diganti ya, karena kita nggak tahu keluarga kita ada yang imunnya lemah atau gimana, kita nggak tahu, bisa aja tertular ya. Hati-hati makanya. Dan banyak konsumsi vitamin C teman-teman ya, itu penting juga ya buat teman-teman. Mungkin dari sekarang perlu dijaga kesehatan keluarga juga, cuci tangan teman-teman. Apalagi katanya sih sekarang ini setelah tahun ini ada virus jenis baru lagi ya, virus COVID jenis baru ya, dengar sih, B117 lah, nggak tahu. Iya betul apa enggak, B117 namanya. Itu virusnya bermutasi, berasal dari Inggris. Menurut berita sih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak masuk ke Indonesia. Karena yang ini aja belum selesai. Aduh, kalau tambah virus baru lagi ya gimana. Mungkin buat teman-teman tidak ada sekarang lah, perhatikan protokol kesehatan teman-teman ya. Jangan dianggap sepele itu teman-teman, karena hal yang sepele itu bisa saja berakibat fatal ya. Saya juga nggak nyangka bisa terpapar ya, padahal sudah ini loh ya, sering ngingetin ke teman-teman ya, kena juga akhirnya. Tetapi ya ambil hikmahnya aja teman-teman. Ya, saya ulangin lagi
lagi untuk apa namanya, ciri-cirinya kita terpapar tuh yang saya rasakan ya, mungkin nggak tahu orang lain juga ngerasakan atau enggak. Itu yang pertama, badan nggak enak ya, panas dalam tuh. Tapi panasnya apa ya, naik turun ya. Habis itu kita tidak merasakan bau sama rasa. Bau, penciuman kita agak terganggu ya, sama rasa kayak makanan kita udah ada rasanya teman-teman. Habis itu apa lagi ya, kepala rasanya sakitnya, aduh gimana ya, kayak rasa sakit kepala gitu. Terus asam lambung naik ya, jadi bawahnya tuh mual, minum mual, makan makan mual, asam lambung naik ya. Terus ciri-ciri lainnya itu, kalau saya juga ngerasakan menggigil ya, kalau kena air tuh menggigil, kayak rasa gimana ya, kayak rasa malaria begitulah. Kalau yang kurang rasakan penyakit malaria, kena air, percikan air aja menggigil teman-teman. Saya sempat merasakan itu, menggigil. Terus kalau batuk sih saya enggak, tapi ada juga sih yang merasakan batuk ada juga. Kalau alhamdulillah saya enggak merasakan batuk ya, batuk yang gimana gitu enggak juga. Saya juga enggak batuk juga. Ada beberapa yang batuk ada, beda sih, setiap orang tuh beda. Itu teman-teman ya, itulah apa ciri-ciri yang saya rasain ya. Pokoknya kalau teman-teman sudah ada rasa tanda-tanda seperti itu, ciri-ciri kayak gitu ya, segera lapor ke posko RT atau kelurahan. Kalau memang nggak bisa bangun atau parah atau sesak nafas, segera aja ke rumah sakit teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tidak mengucilkan penderita COVID ya, karena COVID ini bukan aib teman-teman, ini kan sakit wabah kan. Setiap orang tuh kemungkinan kena itu ada. Jadi kalau bisa ya dibantu suplai makanan hari-hari atau apalah kebutuhannya dia dibantu teman-teman ya, bukannya dikucilkan. Kita nggak tahu, kalau siapa tahu hari ini orang lain kena, bisa kita yang kena, bisa keluarga kita yang kena, kita nggak tahu ya. Jadi kalau bisa dibantu ya. Mungkin segitu aja dulu cerita saya tentang saya terpapar COVID ya. Itu yang pengalaman saya terpapar COVID teman-teman ya. Mungkin segitu aja dulu ya, mohon maaf kalau kurang terlalu lengkap atau kurang detail ya. Dapat ada mau nambahin di bawah, silakan aja di komen teman-teman ya. Ya mungkin mohon maaf kalau ada salah kata, saya mohon maaf ya. Sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe ya, diklik tombol loncengnya, di komen teman-teman, kalau perlu di share ya. Semoga video ini bermanfaat, video yang tidak seberapa ini bermanfaat teman-teman ya. Sharing lah pengalaman saat terpapar COVID ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.